Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai guys, sampai ketemu lagi nih dengan saya Bu Ambar Sari Dewi di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, salah satu topik yang akan kita diskusikan di dalam metode penelitian kualitatif itu adalah topiknya adalah participatory action research. Seperti yang sudah kita pahami juga bahwa di metode penelitian kualitatif itu kan ragamnya banyak sekali gitu kan, banyak sekali. Kemudian di antara sekian banyak itu tentu saja tidak memungkinkan saya sendiri sebagai peneliti kualitatif untuk menggunakan atau mengaplikasikan mengaplikasikan metode tersebut dalam penelitian saya, meskipun saya sudah mencoba. Ternyata karena setiap metode itu mempunyai prosedurnya sendiri, ada standarnya sendiri, yang standar-standar itu muncul dari akar dan punya akar yang sangat kuat, sehingga kalau salah dalam menerapkan standarnya bisa jadi nanti hasil penelitiannya juga tidak valid, kemudian dalam proses pengumpulan datanya juga mungkin tidak bagus dan sebagainya. Nah, untuk hari ini saya sudah ditemani dengan Bu Yuyun. Bu Yuyun ini adalah dosen sosiologi dari Universitas Negeri 11 Maret ya Bu, namanya ya. Negeri 11 Maret ya kalau dulu kan. Lama kok, beda kalau zaman saya UNS itu kepanjangannya berbeda. Kemudian Bu Yuyun ini teman sekelas saya di S1 Sosiologi, kita sekelas dengan saya, Bu Yuyun, Bu Sulis, dan Pak Zainal, itu kita sekelas, gitu. Jadi ini reuni di dunia maya ini sebenarnya. Nah, kenapa saya mengundang Bu Yuyun? Bu Yuyun ini sudah banyak dan sering sekali melakukan penelitian participatory action research sebagai salah satu metode penelitiannya beliau, karena sebelum beliau menjadi dosen sempat aktif di lembaga swadaya masyarakat yang memang cara penggalian data dan pengumpulan data dan analisis terhadap kebutuhan masyarakat itu dilakukan menggunakan participatory action research gitu. Jadi kita ketemu dengan pakar yang sudah sangat experience, sudah terampil, pengetahuannya wes mendarah daging gitu, jadinya enggak dia wes kayak istilahnya misalnya kita naik motor atau naik mobil wis karo merem ngono kuwi wis tekan ngono gitu. Saking wis hafal gitu. Jadi seperti itu. Nah, kuliah kita hari ini nanti Bu Yuyun akan menyampaikan beberapa pemaparannya. Saya nanti akan mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan apa itu participatory action research, kemudian sedikit mungkin diulas tentang apa sejarahnya, seperti apa, kenapa itu muncul, kemudian bagaimana menggunakan itu, kemudian mungkin bisa dikasih sedikit contoh-contoh Bu yang sudah dengan kerjakan selama ini, kemudian kira-kira mungkin di akhir bisa juga diskusi tentang tantangan ke depannya itu seperti apa. Nah, apalagi situasi sekarang yang pandemik seperti ini masih memungkinkan enggak situasi metode ini kita pakai. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan Bu Yuyun. Ya, terima kasih Bu Ambar, senang sekali bisa bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu, dan hari ini ketemunya via daring ya, via dunia maya, dan alhamdulillah saya bisa berbagi pengalaman lah kira-kira seperti itu terhadap apa yang kemudian sering orang menyebut PAR itu, participatory action research. Barangkali tidak serumit yang kita bayangkan gitu. Seandainya kemudian mungkin saya memulai dari apa yang kemudian disebut dengan paradigma keilmuan gitu. Jadi di dalam ilmu sosial ya, terutama sosiologi itu kan ada boleh dibilang paradigma keilmuan atau mungkin paradigma ilmu sosial. Di dalam sosiologi ada yang kita sangat populer itu kan positivis gitu ya. Positivis itu sangat populer dan hari ini mungkin dianggap sebagai satu bentuk pengetahuan yang ilmiah gitu. Karena dengan positivis kemudian dia menyuguhkan metodologi yang
sifatnya bisa diprediksikan, jadi bisa dijadikan semacam alat untuk menyusun rekayasa sosial gitu atau social engineering gitu. Kemudian dia juga bisa diukur, ada kepastian dan seterusnya gitu. Kemudian ada satu lagi paradigma yang disebut sebagai interpretif. Itu sebenarnya juga tidak jauh berbeda, hanya saja pendekatan-pendekatannya tidak menggunakan model generalis seperti positivis, tapi ini cenderung spesifik gitu, karena setiap pengakuan bahwa masing-masing manusia, masing-masing komunitas itu kemudian mempunyai spesifikasi tertentu sehingga tidak bisa digeneralisir. Nah, dia kemudian memberikan implikasi kepada metode-metode yang sifatnya kualitatif itu, mungkin seperti kajian-kajian kayak etnografi, kajian-kajian seperti fenomenologi seperti itu. Nah, pada pendekatan yang positivis maupun hermeneutik tadi atau interpretif tadi sebenarnya memberikan konsekuensi kepada posisi epistemologis peneliti. Jadi peneliti kemudian punya kecenderungan dia berjarak gitu, berjarak dari subjek, dari masyarakat, dan ada kecenderungan bahwa fungsi masyarakat itu sebagai objek gitu. Artinya ketika peneliti sudah terpenuhi apa yang dia inginkan, maka kemudian masyarakat itu ya diabaikan lah dalam tanda kutip atau ditinggalkan seperti itu, sehingga ada kesan ya sesuai kebutuhan saja, tidak, padahal sebenarnya masyarakat itu kemudian selalu berubah gitu, dan itu kemudian seringkali dijadikan dasar bagi mereka untuk menyusun kebijakan dan seterusnya. Nah, posisi yang seperti ini kemudian dikritik, terutama kalau dalam posisi ini adalah posisi teoritik teori kritis. Jadi pada paradigma teori kritis mengkritisi itu. Jadi masyarakat yang menjadi objek penelitian pada paradigma positivis maupun hermeneutik itu kemudian dia cenderung data itu hanya berfungsi untuk kepentingan peneliti itu, tidak untuk kepentingan masyarakat yang diteliti. Nah, teori kritis itu kemudian masuk memberikan kritik atas situasi itu, kritik bahwa dengan cara demikian maka sebenarnya masyarakat itu tidak bakalan berubah, masyarakat tidak tidak mengalami perubahan-perubahan sebagaimana kalau dalam ilmu itu kan sebenarnya kita punya keyakinan bahwa ilmu itu diperuntukkan atau terbangun itu kan untuk mengubah dunia, untuk menciptakan pencerahan dan seterusnya. Nah, kenapa dengan metode itu justru tidak memberikan manfaat, tidak memberikan pencerahan bagi masyarakat, tidak memiliki implikasi yang secara langsung kepada masyarakat, sehingga pilihan pada paradigma yang kritis itu kemudian ditawarkan di sini. Jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya tidak menempatkan masyarakat sebagai objek, tapi menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi setara antara masyarakat dengan peneliti. Kalau paradigma sebelumnya itu masyarakat dengan peneliti itu posisinya itu asimetris, jadi tidak sejajar, tidak setara. Nah, ini yang diberikan, yang kita sebut memberikan porsi yang sejajar pada masyarakat, bahwa sebenarnya masyarakat itu juga punya pengetahuan yang pengakuan atas pengetahuan pada masyarakat oleh peneliti, berbeda dengan posisi sebelumnya yang karena sebagai objek maka yang dianggap punya pengetahuan hanya peneliti saja gitu. Nah, ini kan sebenarnya problematik gitu, makanya teori kritis masuk ke sana sebagai satu alternatif untuk memberikan pemahaman bahwa sebenarnya pengetahuan itu pun dimiliki oleh masyarakat, dan masyarakat juga punya hak di sini untuk mengutarakan dan seterusnya tentang apa yang mereka tahu dan sebagainya gitu, melalui posisi dalam metode teori kritis gitu. Nah, salah satu implikasi dari atau salah satu konsekuensi penggunaan paradigma teori kritis adalah penggunaan metode penelitian PAR. Salah satunya ya, walaupun mungkin ada banyak jenis penelitian yang lain, tapi yang paling populer adalah PAR gitu. Kenapa PAR? Karena di situ ada unsur emansipasi. Jadi ada unsur bahwa posisi masyarakat yang diteliti itu sebenarnya juga bisa jadi
butuh diemansipasi, butuh istilahnya diperjuangkan untuk diperbaiki kehidupannya, iya. Gitu. Kira-kira seperti iya, itu. Betul, gitu. Betul. Ya. Gitu. Jadi kalau yang berdasarkan secara epistemologi mungkin ya cara atau perspektif dalam penelitian participatory action research ini yang menjadi subjek dalam penelitian itu adalah warga atau istilahnya target di penelitian gitu. Berbeda kalau misalnya sementara di penelitian lain itu kan subjek penelitiannya adalah si peneliti itu sendiri. Yeah. Tapi kalau dalam hal ini peneliti dia dalam tanda petik mungkin berfungsi tidak terlalu banyak campur tangannya kayak gitu-gitu, bukan sih Bu? Iya, betul. Jadi kalau di dalam positivis maupun hermeneutik itu sebenarnya netralitas itu penting. Jadi yang membedakan itu kan, yang sangat membedakan itu di situ. Jadi posisi netralitas bahwa penelitian itu harus bebas nilai. Nah ini mungkin kalau mau dirunut lebih jauh lagi itu kan sebenarnya satu mungkin bisa dibuka buku lagi tentang bagaimana metode Stride itu bekerja. Jadi bagaimana kemudian posisi ilmu pengetahuan itu, kenapa ada positivis, kenapa ada hermeneutik, karena posisinya memang dia ingin netral. Sesungguhnya pengetahuan itu ketika netral dia dibebaskan dari anasir-anasir yang akan mengganggu bagi kemurnian terciptanya pengetahuan itu. Padahal sebenarnya pengetahuan itu kan tidak bisa dia bebas dari kepentingan, dari nilai, dari anasir-anasir tentu, karena di situ melekat manusia, ada konteks sosial, budaya, politik yang itu kemudian mempengaruhi cara dia berpikir, termasuk cara dia bertindak gitu. Iya, oke. Iya, jadi memang sangat kalau saya mengatakan bisa dikatakan sangat berbeda, tapi memang semangatnya masih kalau saya boleh bilang semangatnya itu masih mirip dengan perspektifnya penelitian kualitatif, bahwa tidak semua yaitu harus dikuantifikasi, tidak semua pengetahuan atau kebenaran itu bisa didekati secara rasional seperti halnya cara berpikirnya peneliti positivistik. Tapi di dalam penelitian kualitatif kan cara pandang besarnya kan kurang lebih seperti itu. Cuman lebih kemudian jadi lebih detail lagi adalah bahwa yang menjadi sumber kebenaran itu adalah apa yang dilakukan oleh warga, dilakukan oleh subjek penelitian, bukan cuma penelitinya saja yang memaknai kebenaran itu, tapi kebenaran itu didiskusikan antara peneliti dengan warga dan itu. Sini sangat menarik. Nah, sebenarnya kalau di dalam PAR sendiri Bu Yuyun, mungkin kita mulai aja deh, karena secara teoretisnya perspektifnya mungkin sudah kita diskusikan, tapi yang apa sih sebenarnya yang kemudian harus dilakukan, atau kira-kira persiapan apa yang perlu dilakukan kalau kita ada para mahasiswa yang mau menggunakan penelitian ini? Karena apa bedanya penelitian ini dengan penelitian kualitatif lainnya, misalnya yang paling kan masuk dalam rumpun penelitian kualitatif, tapi apa bedanya penelitian PAR ini dengan penelitian kualitatif lainnya yang sama-sama misalnya case study misalnya seperti itu kira-kira ada nggak perbedaannya? Atau selain yang tadi ya, yang selain sifatnya bahwa ini sumber kebenaran dan pengetahuan itu adalah hasil diskusi, tapi ada nggak perbedaan lain yang cukup mendasar gitu di dalam penelitian PAR? Ya, sebenarnya kalau secara mendasar bisa jadi menggunakan perspektif dimensi etis peneliti. Pertama mungkin dari sisi peneliti. Jadi peneliti ini saya kira menjadi satu kunci untuk kemudian PAR ini bisa dia kerjakan atau tidak gitu. Itu saya pikir jadi satu kata kunci, terutama terkait dengan bagaimana spirit dari si peneliti itu untuk mendorong perubahan di dalam masyarakat gitu. Ada spirit untuk mengubah. Jadi beberapa tulisan seperti Paulo Freire itu menyebut percuma sebuah kritik gitu kalau itu kemudian tidak dikerjakan, tidak diambil satu tindakan gitu. Artinya memang
di situ dituntut tidak hanya melakukan kritik, taruhlah misalnya kalau kita menggunakan pendekatan yang tadi, yang apa namanya positivis, yang atau mungkin hermeneutik, misalkan pendekatannya penelitiannya pakai study atau etnografi, itu kan selalu muncul apa istilahnya dimensi kritis di sana, ada mengkritik, ada mengevaluasi dan seterusnya. Nah, bagi Freire itu tidak cukup seorang peneliti kalau hanya bicara saja, itu tidak cukup. Dia butuh satu dimensi etis yang bekerja sebagai seorang peneliti, atau mungkin seorang yang punya fungsi untuk agent of change, untuk merubah gitu. Makanya itu jadi penting posisinya. Ditanyakan kepada diri kita, apakah memang kita punya semangat itu, ingin kemudian membantu atau mungkin menjadi bagian dari agent of change dari masyarakat seperti ini yang mungkin ada masalah dan seterusnya. Nah, di samping itu juga PAR sendiri yang mendasar itu sebenarnya kayak ini bahwa dia tidak berhenti ketika data itu diperoleh dan dianalisis. Jadi kalau penelitian tadi yang mungkin kayak case study atau etnografi gitu ya, atau menggunakan paradigma yang positivis maupun hermeneutik, itu dia akan berhenti ketika peneliti sudah merasa bahwa ini sudah cukup data sudah cukup. Kemudian dianalisis menggunakan teori tertentu, atau mungkin kalau kuantitatif ya dihubungkan dengan variabel tertentu, sehingga kemudian signifikan H0 tertolak, H1 diterima, itu sehingga hipotesanya diterima dan kemudian valid, benar dan seterusnya. Nah, cukup seperti itu dan Anda diwisuda, jadi sarjana, jadi master, jadi dokter, selesai gitu. Nah, sementara di masyarakat di sana itu sebenarnya problemnya itu terus berjalan gitu. Makanya kemudian PAR itu ketika dianalisis, dia kemudian ada semacam refleksi untuk kemudian membaca kemungkinan bahwa akan ada masalah atau mungkin tindakan-tindakan baru yang lainnya untuk kemudian mengejar problem-problem masyarakat yang terus berjalan gitu. Jadi orang sering menyebut itu sebagai satu proses yang siklik sifatnya, seperti siklus. Jadi ada eksplorasi, kemudian melakukan analisis gitu ya, kemudian melakukan tindakan, balik lagi dia refleksi, kemudian eksplorasi lagi dan seterusnya. Itu akan terus berjalan gitu. Makanya PAR itu seringkali kalau di dunia akademik gitu ya, di kampus misalnya, untuk pada kasus masyarakat yang besar itu agak sulit diterapkan karena dia butuh waktu yang sangat panjang gitu. Makanya lebih akrab dilakukan oleh teman-teman NGO karena dia punya durasi waktu yang cukup memadai gitu ya, untuk katakanlah menyelesaikan atau mungkin menuntaskan agenda-agenda mereka gitu, atau agenda-agenda masyarakat yang memang butuh diberdayakan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga tadi saya bilang ada yang mendasar juga adalah fungsi emansipatoris. Jadi emansipatoris di sini adalah memahami bahwa masyarakat itu juga sebenarnya dalam posisi yang kalau Freire bilang itu ada yang memang fungsi memberdayakan. Jadi PAR sendiri punya fungsi memberdayakan subjeknya gitu. Jadi kalau paradigma sebelum positivis maupun hermeneutik itu lebih pada yang berdaya itu yang peneliti, si penelitinya. Betul, jadi betul. Yang berdaya, yang berubah nasibnya, yang mengalami ya kayak saya misalnya S1, S2 dapat data, wisuda, terus jadi dosen dan sudah makmur dan sebagainya. Nah, sementara masyarakat nggak berubah. Nah, karena fungsi emansipasi ini, maka masyarakat memang kemudian diberdayakan dengan metode PAR ini gitu, karena disesuaikan dengan apa yang kemudian diinginkan dan kebutuhan mereka dan seterusnya gitu. Jadi saya kira beberapa hal itu yang ya berbeda gitu dibandingkan metode-metode. Iya, jadi semangatnya memang semangat pemberdayaan, kemudian dan artinya yang diberdayakan itu bukan penelitinya tapi masyarakat yang di dalam. Kemudian ada juga kata kunci lainnya yang saya catat adalah ada proses pendampingan gitu ya, karena durasinya tidak panjang karena prosesnya yang terjadi berulang terus gitu, dan mungkin dalam bahasa lain
bisa kita sebutkan tidak ada kepastian kapan data itu selesai gitu kan. Berbeda dengan penelitian yang lain kita sudah bilang wes cukup iki wes aku wes ada istilah data saturation, data jenuh dan seterusnya itu kita punya justifikasi gitu di metode lain. Ada justifikasi bahwa data sudah cukup, tapi di dalam penelitian justifikasi itu tidak bisa dilakukan oleh peneliti kan, tapi dilakukan oleh warga yang mungkin konsensus bersama, konsensus gitu. Jadi ada kata kuncinya itu adalah pemberdayaan, ada emansipasi, kemudian ada pendampingan gitu ya, kemudian ada durasi gitu, durasi dan karena pendampingan itu karena lebih kepada prosesnya yang cukup lama dan ini menarik dan saya makanya aku sangat salut dengan Bu Yuyun ini teman-teman semuanya saya sangat salut pada Bu Yuyun dan Bu Sulis. Sebenarnya di Visum ada yang juga pakar SIPAR. Bu Sulis itu juga sama dengan Bu Yuyun sejarahnya dari NGO. Jadi proses pendampingan beliau ini ke masyarakat itu luar biasa sekali saya. Oke, berikutnya Bu Yuyun mungkin bisa tadi ada beberapa ada beberapa kata kuncinya sudah ketemu, kemudian akarnya kenapa kita menggunakan, kenapa dan mungkin kapan kita menggunakan penelitian PAR itu tadi sudah dijelaskan gitu ya, kenapanya seperti itu, kapannya ketika kita melihat bahwa ada persoalan di sini, kemudian masyarakat warga itu perlu tidak sekedar mengambil data saja, tapi juga ada proses-proses pemberdayaan tadi ya. Nah, mungkin bisa lebih kita bisa mulai diskusi hal yang lebih teknis tentang gimana sih sebenarnya prosesnya. Proses melakukan penelitian itu misalnya. Mungkin bisa dijelaskan dari situ Bu Yuyun. Ya, sebenarnya proses penelitian itu saya kira berbeda-beda ya, karena tergantung kepentingan PAR itu apa. Jadi kalau secara umum itu bisa tidak dibuat? Iya, bisa. Jadi kalau secara umum sebenarnya satu hal yang apa namanya jadi pijakan awal adalah saya kira kita harus tahu mapping masyarakat dulu. Jadi itu jadi satu modal awal kita. Data awal sebagai peneliti itu penting saya kira. Mapping atau database gitu ya, database mapping tentang data masyarakat itu secara umum gitu harus jadi bekal kita. Kemudian beberapa teman-teman NGO itu sering membuat semacam kayak tim PAR gitu ya, tim untuk mengerjakan participatory action research. Nah, ketika tim ini sudah terbentuk maka ya dia jelas langsung ke lapangan, ke masyarakat. Tapi ke masyarakat itu pun dia tidak langsung mencari data karena di sana dia butuh bisa diterima. Jadi kalau meminjam istilah etnografi itu sebenarnya inkulturasi gitu ya. Dalam Spratly itu menyebut inkulturasi. Inkulturasi antara ya peneliti gitu ya dengan masyarakat. Karena itu penting. Penting kenapa? Karena sebenarnya masyarakat itu kalau orang asing itu berbeda ketika mendiskusikan satu hal dibandingkan kalau itu sudah dianggap sebagai bagian dari masyarakat itu. Makanya inkulturasi itu jadi penting. Jadi tidak sekedar mungkin sehari 2 hari mungkin tidak cukup. Jadi tergantung medan masyarakatnya seperti apa, kemudian kulturnya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi seberapa lama inkulturasi itu akan bisa didapatkan gitu. Jadi ada yang sebulan, ada yang kalau dulu pengalaman saya itu sekitar 2-3 bulan gitu. 2-3 bulan itu baru kemudian masyarakat itu sudah mengenal kita dengan baik dan kita mengenal mereka dengan baik gitu. Makanya yang ini juga yang membedakan karena dia harus tinggal di masyarakat, harus live in dalam bahasa PAR itu harus live in untuk mengenali tentang segala hal gitu ya, segala hal dalam masyarakat sebelum kemudian kita membuat pemetaan problem bersama masyarakat gitu. Jadi mengenal masyarakat secara umum dari sisi sosial, ekonomi, politik dan seterusnya budaya itu menjadi modal kita. Itu modal kita untuk kita bisa diterima oleh masyarakat, dianggap menjadi bagian dari masyarakat tersebut gitu. Ini menjadi modal karena setelah itu maka kemudian step untuk memetakan tentang problem yang mereka hadapi atau potensi yang mereka punya itu baru bisa dilakukan. Tidak bisa tiba-tiba saya datang kemudian Pak Bu di sini masalahnya apa? Itu udah langsung otomatis
kita mungkin sudah tidak bisa diterima lagi gitu. Itu sudah sulit gitu bagi kita untuk masuk gitu. Makanya inkulturasi itu menjadi satu kata kunci awal yang saya kira harus dimiliki seorang peneliti. Jadi makanya kategori orang yang bisa jadi tim PAR itu memang tertentu. Jadi yang sifatnya bekerja sendiri gitu ya, yang kurang luwes lah dalam itu memang kemudian mungkin ditempatkan pada tim PAR yang berbeda. Tapi bahwa dia menjadi sebagai ujung tombak dari PAR itu dia diperlukan masyarakat sosok yang memang punya kemampuan menjalin komunikasi, gaul gitu ya, gaul luas dan seterusnya. Luas, itu penting gitu. Iya, karena di tahap awal sebagai untuk memulai atau proses PAR itu adalah paling krusial, itu adalah ketika peneliti diterima oleh masyarakat yang akan istilahnya di dalam PAR itu bukan diteliti ya, tapi didampingi gitu, karena kalau diteliti itu kesannya kan gimana. Tapi proses penerimaan itu menjadi bagian yang sangat penting supaya kelanjutan dari proses berikutnya menjadi juga berjalan dengan lancar kan. Iya. Nah ini makanya saya nggak pernah bisa PAR, Bu, karena saya nggak gaul. Berbeda dengan Bu Yuyun dan Bu Sulis itu yang luas ke sana ke sini. Ya seringkali memang itu yang terutama kalau beda budaya ya. Beda budaya itu memang agak berat gitu. Kalau misalnya terutama mungkin mungkin yang dari luar Jawa misalkan ke Jawa itu kan seringkali ada beberapa simbol-simbol komunikasi yang berbeda gitu, sehingga mengajak teman yang punya budaya yang sama itu juga bisa menjadi strategi gitu untuk mudah diterima di masyarakat. Nah kebetulan saya memang ya pengalamannya baru di Jawa saja, belum pernah melakukan PAR di luar Jawa, tapi mungkin saya pernah 2 bulan lah di Lampung, tapi itu pun juga masyarakat asli Jawa gitu, cuma tidak di Lampung. Dan itu kulturnya kurang lebih sama di Jawa, sehingga relatif mudah gitu untuk masuk mengenali mereka. Dan dulu mungkin saya berbagi cerita saja secara secara awal itu saya membuat mapping. Saya punya peta kampung itu gitu ya. Kemudian saya bahkan mengenali satu-satu ini rumahnya di mana. Jadi ada peta rumah gitu. Nah, ini saya buat secara mandiri gitu ya, dengan kebetulan saya ada kayak kontak person gitu ya yang dari lokal masyarakat situ, kemudian membantu saya dan membantu memetakan itu, sehingga ketika kita mendatangi tempat-tempat itu atau rumah-rumah itu, kita ya sudah punya pegangan awal lah, jadi tidak memulai dari nol dan seterusnya. Itu juga penting. Ini juga seperti yang saya lakukan di kampung ini, saya juga punya kayak peta, ini rumahnya di mana. Ya itu menjadi satu modal kita untuk melakukan ya banyak hal lah, terutama kalau bersosialisasi di masyarakat di kampung kan memang butuh seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, Bu, pada saat kita memulai di proses di awal, masuk ke dalam masyarakat, kemudian bergaul dan berusaha berinteraksi dengan mereka supaya diterima. Apakah pada saat itu, ini aku masih menggunakan cara berpikirnya penelitian yang umum ya, yang berbeda yang selain yang PAR itu. Kita kan biasanya ketika kita datang ke lokasi penelitian itu sudah punya gambaran, aku tuh mau tanya ini, aku tuh mau penelitian ini dan seterusnya gitu. Aku pengen cari data tentang ini di sini dan seterusnya misalnya gitu. Nah, apakah dalam proses di PAR ini, sebelum lanjut ke berikutnya, sebelum nanti apakah dalam proses PAR itu kita juga peneliti juga sudah sudah punya atau sudah memiliki atau sudah berbekal dengan teori-teori atau gambaran, aku tuh mau ngumpulin ini, ngumpulin itu, mau tanya ini, tanya itu gitu, atau enggak sih? Atau kalau misalnya kayak mirip di grounded research gitu kan, kita masuk aja gitu kan, nanti terus ini orang ngomongin apa baru kemudian kita kumpulin gitu. Atau yang model case study. Kalau yang case study itu kan sudah ada proposisi, sudah ada data yang mau dikumpulkan, saya ketemu dengan siapa dan lebih dekat kemana. Kita belum lanjut ke proses.
Ya, sebenarnya kalau pure kita kosongan enggak ya. Enggak, jelas enggak mungkin gitu. Enggak, apa namanya, sepengalaman saya itu enggak ada karena kalau kemudian apa kita pure seperti grounded, bahkan grounded itu pun kita juga sebenarnya punya stock of knowledge yang itu juga menggiring cara kita berpikir sebenarnya kalau saya loh ya. Dan sebenarnya par itu kan juga sama. Dia tidak bisa seperti kertas kosong kita masuk kemudian buta sama sekali. Kita sudah ada pengetahuan tertentu yang memang kemudian akan memberikan panduan gitu kepada kita. Bukan panduan secara saklek, tapi panduan untuk kita punya cara berpikir tertentu. Misalnya bahwa kita punya keberpihakan misalnya, itu menjadi penting itu. Kenapa harus berpihak? Karena konsep kita tentang masyarakat marginal memang harus dibela gitu. Misalkan seperti itu kan satu terminologi yang tidak boleh lepas gitu. Jadi misalnya atau mungkin misalnya kita yang mau kita lakukan adalah ternyata di sana ada problem tentang marginalisasi pada perempuan gitu, ada kekerasan pada perempuan. Berarti kita punya punya satu cara pandang tertentu yang itu juga dipengaruhi oleh bacaan kita, oleh teori-teori kita bawa gitu, sehingga memang tidak bisa pure sepenuhnya kosong gitu, tapi ada ya nilai-nilai tertentu yang saya kira itu sejalan dari tadi posisi etis peneliti, bahwa kita harus punya spirit untuk memberdayakan, spirit emansipasi, spirit untuk mengubah gitu. Saya kira inline dengan itu. Oke, jadi sudah clear, artinya tetap ada yang perlu dibaca ya teman-teman. Meskipun aku mau pakai par gitu, terus kata nyemplung gitu aja. Ya apa-apa, tapi bisa, tapi mungkin waktunya jadi lebih lama. Lebih lama gitu, karena kan kita melihatin ini ngomong apa sih. Artinya bukan berarti nggak boleh, tapi kalau bicara soal waktu, durasi waktu, resources, sumber daya mungkin jadi masalah. Nah, di proses berikutnya Bu, setelah diterima di masyarakat, kemudian sudah bisa bikin peta, tadi peta kampung, peta apapun ya, peta mungkin bahkan sampai ke peta relasi, ini si rumah A dengan rumah B itu seduluran tapi sering cekcok kayak gitu-gitu toh petanya. Terus ada Pak RT yang ternyata dia tidak diakui oleh warga, misalnya kayak gitu-gitu, itu penting juga kan ya Bu ya? Ya betul, itu penting saya kira. Tapi sebenarnya tahap berikutnya itu kan terhubung dengan sebelumnya. Jadi kalau kemudian inkulturasi itu lebih banyak kita bekerja, artinya kita punya inisiatif untuk mencari informasi gitu ya, aktif lah sifatnya kita. Nah kalau yang pernah saya lakukan itu yang kedua ini justru kita mengajak masyarakat. Jadi kalau peta tadi hanya disusun oleh individu dari kita sebagai tim dari PAR, kita justru mengajak masyarakat, benar nggak sih data yang saya peroleh gitu. Itu jadi penting gitu, karena data itu bagian dari, kalau dalam penelitian yaitu triangulasi data gitu. Jadi untuk menyatakan bahwa ini valid atau tidak kan butuh diklarifikasi. Nah makanya biasanya teman-teman NGO itu menggunakan pendekatan transect work gitu, membuat transect gitu, memetakan secara bersama-sama. Transect apa itu? Transect itu berjalan dari ujung kampung sampai ujung kampung berikutnya gitu. Jadi dari titik luar sampai titik luar berikutnya untuk memetakan dari mulai tadi posisi rumah misalkan itu secara sederhana, secara fisik, kemudian potensi di situ akan muncul permasalahan juga, entah tentang tata guna lahan gitu, atau mungkin tata ruang, atau mungkin juga kondisi ekonomi masyarakat, misalkan rumah dan seterusnya, atau mungkin juga
kondisi RTH itu, kalau saya lingkungan itu kan melihat seberapa tutupan RTH-nya itu seberapa persen dan seterusnya, itu kan juga menjadi modal bagi kita gitu. Jadi memetakan problem, memetakan potensi gitu yang dimiliki baik secara fisik maupun non fisik maupun sumber daya manusia, dan itu ya dikerjakan bersama masyarakat. Kalau di awal itu kan masih kita sebagai modal awal gitu, tapi bahwa yang berikutnya itu justru mengajak masyarakat secara bersama-sama, pertama mengklarifikasi data kita, yang kedua ya kita jadi masyarakat itu kadang-kadang mungkin boleh dibilang sebenarnya mereka tahu data yang mereka kampung mereka itu tahu, cuma tidak terdokumentasikan dengan baik gitu, sehingga sebenarnya kita membantu kita mengetahui siapa kita mengetahui masyarakat ini seperti apa, potret kita itu seperti apa gitu. Maka menggunakan teknik itu menjadi memungkinkan untuk kita bisa bersama masyarakat menyusun tentang peta tadi, peta potensi problem yang dimiliki di wilayah itu gitu. Terutama ya itu dikerjakan bersama masyarakat secara partisipatif gitu ya, bareng-bareng gitu, bahwa penting untuk mengetahui posisi kita, terutama misalnya pada daerah-daerah misalnya kayak Jogja itu kan sudah mungkin banyak gitu yang membuat peta tentang kerentanan bencana dan seterusnya. Itu kan juga menjadi salah satu kebutuhan juga gitu pada masa sekarang, taruhlah seperti itu, untuk memetakan kalau ada bencana nanti gimana, evakuasinya di mana, titik kumpulnya di mana. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi masyarakat kemudian memang harus ya kita memposisikannya membangun kesadaran bahwa memetakan siapa kita itu penting gitu untuk kebutuhan masyarakat itu gitu, sehingga ketika kita punya kepentingan tertentu atau kebutuhan tertentu, kita bisa berangkat dari peta itu untuk menyusunnya gitu. Ya, oke. Jadi dari setelah penerimaan, kemudian tahap berikutnya adalah membuat peta masalah, peta potensi, dan yang kemudian dari peta-peta itu lalu kita gunakan untuk ya itu tadi, apakah masalah yang terjadi di situ, gitu. Potensi dari potensi itu sebenarnya juga kita bisa menggunakan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, kan Bu, ya. Kadang-kadang kan potensi penyelesaian masalah itu nggak dari mana-mana, tapi ya di dalam sendiri, gitu kan. Iya, seringkali kita itu ini yang seringkali masalah. Jadi kita itu seringkali menyusun mungkin program pendampingan pemberdayaan masyarakat itu berangkat dari masalah. Padahal sebenarnya ketika berangkat dari potensi itu juga tidak kalah menariknya gitu. Jadi menyusun peta persoalan. Jadi kalau mungkin teman-teman mahasiswa diajari PRA juga, PRA, nanti mata kuliah khusus, Bu. Ada satu mata kuliahnya tersendiri kita, mata kuliah PAR itu juga nanti sampai ke kayaknya salah satu topiknya juga tentang PRA, PRA ya. Sehingga nanti PAR itu juga akan meminjam istilahnya teknik-teknik dari PRA itu, misalnya membuat kalender musim. Kalau masyarakat sini agraris, ketika musim tertentu mereka akan untuk melihat potensi mereka. Di sini ternyata penghasil padi besar atau mungkin penghasil palawija dan seterusnya, itu dari peta di sana gitu. Kemudian juga di samping itu, di samping memetakan problem, juga termasuk tadi analisis relasi antar aktor. Di sana akan dipetakan juga aktor yang paling berpengaruh itu siapa saja. Kemudian kelembagaan yang ada itu seperti apa. Di sini sudah ada kelompok Karang Taruna, ada PKK, ada macam-macam, atau mungkin sama sekali ya cuma ada RT, nggak ada kelembagaan. Itu kan juga akan jadi catatan tersendiri gitu. Artinya memang termasuk potensi kelembagaan. Jadi potensi sosial, ekonomi, politik itu juga menyangkut di sana. Sejauh mana keterlibatan mereka di dalam kelembagaan entah politik, entah kelembagaan ekonomi atau apa, itu juga menjadi database yang itu dipetakan bersama, termasuk tadi aktor-aktor yang berpengaruh. Mungkin pada masyarakat di pedalaman, di masyarakat adat mungkin ada ketua adat gitu ya, atau mungkin tokoh agama gitu ya. Misalkan kayak di kampung saya di Jogja itu ada Pak RT, ada Pak Thomas, ada Pak Sembara, Pak Kiai misalkan, NU dan seterusnya. Itu kan ada beberapa tokoh masyarakat itu yang juga menjadi
peta-peta aktor terutama. Jadi peta aktor itu juga menjadi penting posisinya untuk kemudian kita akan jadi akan banyak terbantu proses PAR itu dari beliau-beliau ini misalkan seperti itu. Kemudian sejauh mana hubungan antar aktor ini, bagaimana antar lembaga itu bagaimana, itu nanti meminjam metodenya diagram Venn ya. Jadi ada hubungan antar aktor ini apakah jauh, dekat, atau konflik, atau saling meniadakan atau saling mendelegitimasi dan seterusnya. Itu akan menjadi data yang sangat kaya. Saya kira ini tidak bisa disusun dalam waktu yang cepat gitu. Jadi prosesnya tidak hanya transact walk, berjalan itu kan hanya lihat fisik, tapi juga ada diskusi, ada focus group discussion, ada wawancara mendalam, ada mungkin kita mencari sumber-sumber data sekunder misalnya yang mungkin pernah ada orang penelitian di situ, atau mungkin berita-berita gitu yang terkait dengan kampung itu juga menjadi data dari kita, sehingga memang sangat kaya gitu data PAR itu. Jadi tidak hanya menggantungkan dari temuan si tim PAR itu, tapi juga dari sumber-sumber yang lain gitu. Bahkan kita juga anggap aja PAR itu hampir semua masyarakat itu kita ajak ngomong gitu. Kalau biasanya kalau penelitian yang tadi positivisme hermeneutik itu kan kita pilih ya. Nah ini karena ada sampel ya. Ada samplingnya ya. Kalau ini tidak mengenal sampling gitu. Jadi bahkan hampir semua masyarakat jadi ya karena subjek gitu, mereka juga punya hak untuk menyuarakan dan seterusnya gitu. Ya, luar biasa. Semoga teman-teman yang dengerin ini nggak terus mendengarkan dan melihat ini termotivasi, wah aku bisa nih, gitu, karena luar biasa, ini sangat menarik. Nah, jadi setelah di tahap yang di sini, setelah penerimaan, kemudian ada pemetaan, kemudian ada pengumpulan data tadi ada melalui wawancara, fokus group discussion, kelompok diskusi, kemudian observasi juga, jadi mengamati, karena di situ penting kita membuka mata dan telinga dan hati gitu. Jadi yang dipakai itu inderanya banyak gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau masalah pedesaan kan mungkin tidak bisa mengungkapkan dengan secara verbal ya, dia dengan simbol tertentu gitu. Dan itu kepekaan dari si peneliti itu yang memang bisa menangkap simbol-simbol itu dengan baik gitu. Jadi membuka mata, membuka telinga, hati itu juga menjadi satu cara kita mengobservasi. Bahasanya kalau dalam ini kan mengobservasi, mengamati gitu. Ya tidak hanya kumpul cari data, tapi juga ada yang kita tangkap melalui indera kita, itu juga menjadi penting sebagai tambahan gitu informasi. Gitu, Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan di tahap pengumpulan data ini, pada prinsipnya metode yang digunakan dalam PAR untuk mengumpulkan data itu kurang lebih sama dengan penelitian kualitatif lainnya, karena ada wawancara, ada observasi, ada sumber data sekunder gitu. Kemudian ada wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur, misalnya melalui kelompok diskusi, masuk di pengajian, masuk di apa kayak gitu ya. Tapi juga tidak terstruktur, misalnya pas tadi karena live in, tinggal di situ, terus pas jalan-jalan ketemu dengan Mbah Karyo, Mbah Karjo gitu, terus nanti ternyata ada informasi baru dan itu kita anggap sebagai data. Jadi data bisa terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, kalau dari pemahaman saya berarti yang ada yang berbeda, yang mungkin berbeda adalah tadi yang di awal soal pemetaan potensi dan pemetaan masalah yang mungkin tidak dilakukan oleh metode peneliti yang lain, karena kalau artinya tidak dilakukan di lokasi. Tapi kalau penelitian kan sebelum datang ke lokasi penelitian kan pemetaan potensi dan masalahnya sudah dilakukan di awal kan ya Bu ya. Kalau ini kan enggak, kita datang dulu baru kita lihat ada sini baru mengumpulkan data. Lebih aktual. Nah, kemudian masih ada tahapan berikutnya Bu, atau misalnya setelah data dikumpulkan lalu apa yang dilakukan oleh peneliti Pak? Ya, sebenarnya sama ya dengan penelitian yang lain, kita akan melakukan analisis gitu. Jadi analisis itu menjadi sangat krusial saya kira. Jadi sangat krusial kenapa? Karena di sana akan bicara dengan berbagai macam kepentingan, berbagai macam kehendak gitu ya, kehendak dari masyarakat. Jadi biasanya memang kita akan membuat semacam diskusi-diskusi gitu yang kalau dulu kita melakukan memang
by topik gitu, dengan topik tertentu, dan kita akan berdiskusi dengan masyarakat ya. Kita ada forum semacam FGD gitu ya untuk mendiskusikan satu masalah termasuk memetakan. Nah, ini mungkin agak sedikit unik gitu, kayak kita mungkin bisa meminjam pohon masalah atau mungkin pakai diagram ikan, tulang ikan itu ya. Itu untuk membantu kita untuk mapping persoalan. Jadi satu masalah itu akan dilihat dengan berbagai macam perspektif, penyebabnya apa, kemudian impact-nya seperti apa, dan seterusnya. Kita susun itu bersama-sama masyarakat. Nah, penyusunan penyebab, melihat sebab masalah, melihat dampak masalah, itu aja sudah, saya kira di masyarakat itu akan complicated. Jadi masyarakat akan taruhlah punya bekal pengetahuan yang berbeda-beda gitu. Nah, yang menarik yang pernah saya lakukan itu memang sulit gitu untuk kemudian mencari atau menemukan suara-suara dari perempuan. Jadi seringkali memang terutama di Jawa itu seringkali pertemuan seperti itu kan karena mereka siang bekerja di sawah, di ladang, ya di malam hari, dan perempuan lebih berat untuk mengurusi domestik, anak, dan seterusnya, sehingga tidak bisa hadir gitu, sehingga mungkin dibutuhkan satu sesi khusus untuk bersama perempuan. Bahkan perempuan pun juga ketika berhadapan dengan mereka juga punya situasi juga yang agak sulit karena mereka tidak terbiasa menyampaikan pendapat gitu di depan umum apalagi gitu. Bahkan dalam FGD yang rombongan bapak-bapak itu pun seringkali juga dominasi elit tertentu itu sangat mewarnai gitu, mewarnai dan mempengaruhi orang, jadi intimidasi lah kalau bahasa kasarnya ya. Iya, jadi takut mau ngomong gitu kan. Berat, apalagi kalau yang punya kemampuan oral yang bagus orasi yang bagus itu kan. Kita jadi mau ngomong itu minder, udah kalah debat, kalah argumentasi seperti itu. Nah, ini tantangan sebenarnya, tantangan sebagai peneliti PAR untuk bisa bisa membangun kesepakatan itu secara adil gitu. Karena jangan sampai kemudian, karena takutnya begini, kelompok-kelompok yang seperti itu biasanya kelompok yang mapan. Jadi kita memang kemudian harus bisa memetakan ketika diskusi itu disusun. Jadi kalau dulu kita lakukan itu, kita ada diskusi setelah itu untuk mengakomodir silence. Jadi silence voice. Jadi kelompok-kelompok yang suaranya lemah gitu. Jadi biarlah secara umum kita berdiskusi dan seterusnya, tapi pada sisi yang lain kita juga akan membuat forum-forum tertentu untuk mengakomodir kelompok-kelompok yang lemah ini, karena biasa jadi kelompok yang kuat suaranya itu justru dia yang mapan secara ekonomi, mapan secara politik gitu, sehingga perjuangan atau aspirasi-aspirasi atau masukan yang masuk perspektifnya dia banget gitu. Betul. Dan dalam banyak hal justru kelompok-kelompok yang mapan ini yang justru seringkali malah menindas yang tanda petik menindas yang lemah kan. Iya. Dengan kemapanan mereka. Oke, jadi setelah data dianalisis dengan tergantung tadi pendekatan yang dipakai untuk melihat masalah dan potensi tadi yang di awal dari awal itu pendekatan atau perspektif atau teorinya apa, kemudian kita lakukan analisis, kemudian dalam proses pengumpulan, dalam proses analisis pun itu tetap berlangsung kan, pengumpulan datanya masih tetap berlangsung, tetap ketemu, tetap ngobrol, dibuatkan pada titik tertentu, bahkan kalau misalnya diperlukan kita buat forum yang berbeda khusus untuk kelompok-kelompok yang voiceless. Voiceless gitu. Lalu setelah itu apa Bu Yuyun? Setelah kita selesai analisis, kemudian setelah itu sudah berdiskusi kan dalam proses analisis itu kan prosesnya diskusi dengan warga Nah itu lalu apa yang setelah maksudnya di analisis terus hasil analisis sudah terkumpul, kita sudah diskusi, warga mungkin sudah menyampaikan, ada yang sepakat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, terus PA gitu kita gimana sebenarnya sebelum kan sebenarnya tahap berikutnya kan menyusun agenda aksi, tapi sebenarnya sebelum ke sana itu kan menyusun kesepakatan tentang apa yang penting dan mendesak bagi mereka untuk diselesaikan segera
Gitu. Jadi dari peta masalah itu kan ada masalah 10 misalnya, itu kan tidak semuanya diselesaikan bareng-bareng gitu ya. Dia akan mempertimbangkan aspek kecukupan sumber daya manusianya, kecukupan sumber daya mungkin alam atau apalah. Jadi kemampuan mereka itu sejauh mana untuk bisa menyelesaikan problem itu dipetakan bersama atau disepakati bersama tentang mana yang paling penting. Jadi kalau kita itu menggunakan rumus misalnya yang harus diselesaikan adalah yang penting dan mendesak, kemudian yang tidak penting tapi mendesak, kemudian penting tapi tidak mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak itu. Jadi ada empat ya? Ada empat kriteria itu gitu untuk menyusun mana sih yang harus kita selesaikan dahulu. Nah, kalau sudah disepakati A misalnya atau B gitu, masalah yang penting dan mendesak bagi mereka gitu ya, terlepas dari misalnya tadi ada yang mungkin tidak terakomodir dan sebagainya, tapi bahwa itu sudah menjadi kesepakatan bersama, maka akan disusun kemudian rencana aksi, agenda aksi. Nah, ini yang berbeda kan kalau di penelitian yang lain itu kan sudah gitu, kalau sudah dapat data dianalisis, kita ada judgement meneliti, ada kesimpulan sudah, atau mungkin kita sudah punya kritik tertentu, kesimpulan tertentu sudah. Tapi kalau di sini kita punya kewajiban moral untuk merealisasikan ini. Jadi kalau ada masalah begini, kita akan menyelesaikan dengan cara bagaimana. Nah, itu biasanya berat gitu, karena tidak semua yang kita rencanakan itu akan berhasil gitu. Makanya biasanya kalau tim PAR itu akan menyusun banyak alternatif gitu. Jadi ada plan A, plan B, plan C gitu untuk memastikan bahwa problem yang kita pilih untuk segera kita selesaikan atau agenda aksi yang kita pilih itu kemudian bisa berjalan dengan baik gitu. Sehingga butuh perencanaan alternatif gitu ya, planning alternatif untuk harus ya dipastikan itu biar tidak ucul, tidak merucut atau tidak luput gitu loh. Gitu. Nah, ini yang menarik deh Bu, karena ada agenda aksi. Lalu ketika agenda aksi sudah dirumuskan, siapa yang melaksanakan agenda tersebut? Apakah peneliti atau warga atau dua-duanya? Yang melakukan bareng-bareng. Jadi yang melakukan tuh masyarakat sebenarnya, karena semangat dari PAR itu kan dari masyarakat, data dari masyarakat, kemudian oleh masyarakat, yang melakukan masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kalau demokrasi kan dari, oleh, dan untuk masyarakat, untuk rakyat. Nah, sebenarnya spirit dari PAR ini kan juga mengambil spirit dari demokrasi itu, bahwa data ini yang membuat masyarakat, bersumber dari masyarakat, yang mengerjakan siapa? Ya masyarakatnya, yang melakukan aksi juga masyarakatnya gitu. Kemudian yang akan mendapatkan manfaat untuk siapa? Ya untuk masyarakatnya gitu. Sehingga posisi PAR sebenarnya di sini, peneliti itu ya akan melebur bersama masyarakat gitu. Akan melebur bersama masyarakat, itu yang yang mungkin sedikit berbeda posisinya. Jadi peneliti tidak mengambil jarak gitu. Tidak mengambil jarak, dia berjarak pada masyarakat ya. Kalau aku sudah melebur di sini ya sudah getih, sudah sudah wes melebur gitulah Mas Ade gitu bersama masyarakat gitu. Iya, oke. Jadi memang pada akhirnya, pada gilirannya yang peneliti PAR itu dia tidak akan lagi menyebut dirinya sebagai peneliti PAR, tapi aku adalah warga kampung mana, warga komunitas apa gitu ya. Yang kebetulan aku membantu mereka untuk menemukan potensi, menemukan masalah, merumuskan agenda dan seterusnya. Dan ini yang membedakan dengan metode penelitian yang lain, karena di metode penelitian lain, identitas sebagai peneliti tetap harus muncul untuk menjaga agar data dan analisis itu bisa dilakukan seobjektif mungkin, regardless dari apapun metodenya, kan upaya karena urusan. Nah, mumpung lagi ngomongan ini nih Bu Yuyun, yang kalau misalnya lalu bagaimana dengan kevalitan, dengan ukuran-ukuran penelitian yang baik gitu. Kalau dalam penelitian yang lain itu kan kita bisa bicara, tadi ada penelitian ini datanya valid, kemudian reliable karena dia bisa dilakukan di tempat lain, kemudian ada proses triangulasinya, kemudian macam-macam.
kaitan dengan etik dalam penelitian itu sendiri dan kemudian dalam penelitian PAR apa yang menjadi ukuran kalau penelitian PAR ini baik gitu atau bagus gitu. Nah, in terms of dunia akademis gitu ya, karena kita ngomong di kampus sih ya, ngomong di kampus Yuyun sebagai dosen, aku ya dosen, dan audiens kita adalah mahasiswa. Apakah memungkinkan atau bagaimana kalau misalnya kita mau membawa penelitian ini ke dunia kampus, ke tulisan dan sebagainya kayak gitu. Kira-kira gimana, Bu? Iya. Ada 2 pertanyaan loh, Bu. Iya, tentang uji validitas ya dan reliabilitas. Nah, sebenarnya kalau uji validitas dan reliabilitas itu memang karena kan di awal itu kan secara epistemologis itu kan dia tidak objektif tapi subjektif gitu. Itu yang saya kira kemudian akan berimbas kepada posisi etis si peneliti itu, apakah dia akan sejauh mana data itu dianggap valid atau tidak gitu. Tapi bahwa PAR itu akan bicara tentang berhasil atau tidak. Jadi akan bicara tentang kalau berhasil ya ketika rencana aksi itu bisa bekerja dan masyarakat berhasil berdaya, kurang lebih seperti itu capaian ideal bagi terutama bagi teman-teman di NGO. Tapi bahwa di dunia akademik sebenarnya PAR ini itu juga sebenarnya bisa dilakukan terutama ketika dia mengangkat kasus tertentu. Jadi dalam skala yang saya pikir juga tidak besar gitu ya, dalam skala yang tidak besar. Mungkin kalau yang sudah biasa teman-teman lakukan itu kayak di penelitian tindakan kelas itu kan juga salah satunya itu juga sebenarnya metodenya juga mirip dengan PAR itu gitu, PAR sebagai jadi kemudian di di teman-teman psikologi itu kan dengan model konseling dan seterusnya itu kan juga melakukan tindakan tertentu untuk mengubah situasi. Jadi kasusnya memang lebih mikro, lebih kecil gitu, karena di PAR sendiri tidak menganut yang disebut dengan reliabilitas, apakah kemudian bisa diterapkan di tempat yang lain karena spesifikasi masyarakat itu tidak bisa generalisir ya, nggak bisa disamain yang ratusannya. Sini mungkin yang buat satu masyarakat tertentu satu A itu adalah masalah gitu ya. Tapi buat masyarakat yang bukan masalah lain nggak ada masalah tuh dengan kita nggak ada masalah dengan kemiskinan kok ya. Sementara buat masyarakat lain kita ini potensi kemiskinan ini ya, masalah dari kemiskinan ya sangat besar. Iya. Tapi bahwa valid itu bisa juga diukur karena valid ini akan bicara tentang apakah ini benar atau tidak ketika itu sudah disepakati bersama masyarakat. Jadi kesepakatan konsensus pada masyarakat itu bisa menjadi indikator kalau dalam menggunakan bahwa itu sudah valid, sudah benar gitu, karena dia sudah menggunakan prinsip triangulasi loh ya, ada wawancara, ada observasi, ada ya mereka OFGD dan seterusnya. Itu kan sebenarnya proses istilahnya menyusun atau sedang menuju ke data yang valid gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya juga tidak kalah lah kalau kemudian dibandingkan dengan metode-metode yang lain yang berjarak yang menggunakan prinsip netralitas objektivitas. Sebenarnya PAR sendiri juga karena dia bekerja itu menggunakan prinsip-prinsip yang saya kira memang menuju ke data yang valid atau untuk mencapai kevalidan data itu, karena data tidak mungkin bisa dieksekusi atau mungkin tidak bisa memperoleh konsensus kesepakatan bersama kalau itu nggak valid gitu. Itu sudah otomatis itu. Ya, jadi memang ukuran kalau kita bicara soal keberhasilan gitu ya, ukuran keberhasilan sebuah penelitian PAR itu berbeda dengan penelitian yang sudah gitu ya, karena memang cara titik berangkatnya juga berbeda, perspektif yang dipakai juga berbeda. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu, ini kita nanti bisa 2 hari 2 malam ini ngomong kayak gini kalau nggak di stop. Oke, pertanyaan terakhir tadi soal masa depan dan tantangan dan masa depan penelitian PAR lah di masa depan. Itu kira-kira menurut Bu Yuyun apa sih yang sekarang yang sering menjadi tantangan utama ketika melakukan penelitian PAR? Kemudian apakah di masa penelitian PAR ini dalam situasi yang serba tidak menentu seperti sekarang, kita nggak tahu nih apapun bisa terjadi kan, entah itu bencana
apa namanya disaster, natural disaster gitu, atau yang sifatnya health seperti sekarang COVID kayak gini-gini, lalu apa yang gimana sih masa depannya tuh kira-kira gimana? Orang masih mau pakai par atau enggak? Jangan-jangan besok wis lah rasa. Pripun Bu? Ya, ya memang pertanyaannya sulit juga. Ya, ya sebenarnya kalau melihat kondisi secara keilmuan hari ini kan memang par itu jadi sangat urgent gitu ya untuk dikerjakan. Kenapa? Karena banyak teori yang terutama sosiologi gitu yang beberapa orang juga sudah menyebut bahwa banyak ketinggalan gitu, artinya tidak cukup bisa mengejar persoalan dinamika masyarakat yang berubahnya itu luar biasa gitu, sehingga memang metode ini menjadi salah satu kata kunci, pintu masuk untuk bisa mengembangkan teori-teori itu sendiri gitu, sehingga saya kira par ini menjadi satu cara untuk kita bisa mengembangkan ilmu itu secara lebih nyata, mengembangkan teori itu karena dia akan jadi data itu mengkonfirmasi teori dan teori itu teori itu akan dikonfirmasi melalui data dan data itu akan mengembangkan teori itu. Jadi ada relasi yang saling terhubung satu sama lain. Jadi tidak bisa dilepaskan gitu. Makanya kalau secara ideal itu memang par itu menjadi cukup strategis gitu. Apalagi perkembangan masyarakatnya sudah sedemikian cepat gitu. Jadi jangan sampai sosiologi jadi teori-teori yang kayak menara gading gitu ya, jadi teori-teori besar tapi tidak mampu membedah problem masyarakat yang kita hadapi. Itu sebenarnya satu tantangan gitu bagi kita karena cukup panjang waktu yang diperlukan dan tadi cukup rumit gitu ya, boleh dibilang par itu sendiri. Nah, ini dihadapkan dengan kondisi anak-anak zaman sekarang gitu, mahasiswa zaman sekarang gitu, yang ya mungkin berbeda. Di kampus juga sama, kampus misalnya 4 tahun itu selesai ya, masa studi ya. Tidak boleh, dulu kan kuliah bisa sampai 7 tahun, 8 tahun. Sekarang mana ada orang lulus sampai segitu lama, 5 tahun ya sudah udah nggak boleh gitu. Lebih dari 5 tahun dia harus perpanjang dan sebagainya. Jadi pragmatisme di dunia pendidikan itu juga kemudian menyulitkan gitu metode par ini untuk bisa diterapkan. Ditambah juga dengan karakter masyarakat kita yang memang serba cepat gitu, serba instan, serba ya ngapain harus diperlama kalau bisa cepat dan seterusnya. Itu kan juga jadi tantangan juga gitu. Mahasiswa kita juga selalu dituntut untuk semuanya serba cepat dan sebagainya, sehingga sulit gitu. Memang tantangan kecuali mereka yang mau bertaruh gitu. Yang mau bertaruh yang cukup ini. Memang saya terus terang ya pernah 1-2 anak tapi sudah angkatan lama juga yang menggunakan metode par ini gitu. Tapi memang sangat jarang gitu. Jadi bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, apalagi dalam situasi sekarang gitu, situasi pandemi saat ini kan, keterbatasan untuk melakukan inkulturasi itu menjadi satu tantangan bagi pengembangan metode ini gitu. Bahwa misalnya dibutuhkan kontak langsung ya, jadi nggak mungkin kan saya mengenal karena penuh ya, ini aja bisa disetting kan, ada 2 sisi cara tampilan ya dan seterusnya kan, bisa di skenario, bisa didesain sedemikian rupa jadi sehingga tidak natural gitu. Padahal syarat dari par itu kan dia butuh situasi yang natural, kita butuh kontak langsung dan sebagainya. Memang agak berat gitu untuk mengerjakan ini gitu pada situasi pandemi saat ini. Tapi bahwa secara idealis, secara par ini jadi sangat menarik, sangat penting, mendesak gitu, terutama di tengah keraguan kita tentang sosiologi yang mampu menyelesaikan masalah, sudah bisa menyelesaikan masalah masyarakat atau belum gitu dan seterusnya. Itu kan juga ya di satu sisi jadi ancaman, tapi satu sisi juga jadi tantangan juga kan ke depan gitu. Oke, terima kasih Bu Yuyun waktunya dan pengetahuannya sudah dibagikan kepada saya dan teman-teman mahasiswa sosiologi UIN, terutama peserta mata kuliah metode penelitian kualitatif. Dan ini menurut saya pengalaman dan sharing yang sangat bermanfaat dan berharga sekali, karena
Ya karena dari Bu Yuyun langsung sebagai pelaku dan pembuat sejarah VAR di Indonesia. Wah. Jadi dan saya sepakat bahwa ada beberapa tantangan mendasar yang perlu dan itu kayaknya sih bukan cuma dihadapi untuk metode penelitian ini, secara umum penelitian sosial entah itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif memang banyak sekali tantangannya yang harus dihadapi di situ entah itu dalam situasi yang terutama karena situasi pandemik gitu ya, jadi kebutuhan untuk ketemu dengan secara langsung, wawancara dan sebagainya itu jadi terbatas dan ini menjadi harusnya memang segera kita sebagai akademisi dan sosiolog juga menemukan metodenya ini terus gimana untuk beradaptasi dengan situasi itu. Tapi bahwa sebagai sebuah metode penelitian, PAR itu bagi saya tetap sebuah cita-cita. Aku tetap kepingin menggunakan PAR, Bu Yuyun, kapan-kapan Mbak aku suatu saat ya dirimu menggunakan itu aku diajak gitu, biar ngerti. Saya belum bisa mengklaim diri saya sebagai peneliti kualitatif gitu karena belum tinggal itu tok ya belum saya lakukan. Makatan rumiyin pertemuan kita Bu Yuyun, teman-teman sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengetahuan dan sharingnya. Kepada teman-teman mahasiswa, semoga yang kita diskusikan dan saya dibagikan oleh Bu Yuyun hari ini ada manfaatnya. Nanti kita ketemu lagi di metode dan topik yang lain bisa dengan Bu Yuyun lagi atau bisa dengan pakar yang lainnya, teman-teman yang lain yang bisa ketemu di chat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.